Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang cinta yang akan hadir dalam hidupmu. Jadi, aku akan bacakan tentang energi kamu, lalu energi cinta yang akan hadir itu seperti apa, dan kita lihat kisahnya. So, ini adalah bentuk general reading dimana ini bisa vice versa karena yang aku baca kolektif. Sistem kolektif seperti ini bisa juga dalam bentuk pesan-pesannya yang datang bisa harafiah atau bisa metafora, karena yang aku lakukan membaca tarot dengan menggunakan intuisi. Jadi ini energinya bisa kecampur atau bisa secara spesifik untuk dirimu. Untuk kalian yang bertanya-tanya cara readingnya seperti apa, cara bacanya seperti apa, fokus sama energi kamu saat ini dan fokus sama pertanyaannya. Jadi tarik nafas, tahan, niatkan untuk membaca apa saat ini cinta yang akan hadir, lalu hembuskan. And then untuk kalian yang mau energi healing, aku setiap readingan yang aku buat menyisipkan energi positif, menyisipkan energi healing. Jadi nonton dari awal sampai akhir untuk claiming energinya. Dan yang namanya energi healing itu sebelum kamu mencoba buat nerima, harus mampu untuk rilis dulu apa yang ngebuat kamu butuh healing. Jadi contoh kamu merasakan kesedihan, hembuskan hempaskan dulu kesedihannya, bilang sama semesta terima kasih atas kesedihan yang sudah kamu rasa, mau digantikan dengan yang baik. Jadi rilisnya bukan ke aku tapi ke semesta, oke? Minta niat, meniatkan semuanya itu dan meminta semua sama semesta, sama yang di atas, oke? Dan untuk kalian yang baru channel aku, hi, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Jadi nanti yang datang ke aku itu berupa intuisi, juga berupa vision dengan gambar-gambaran dan warna-warna yang datang. Jadi nanti aku tinggal tarik benang merahnya seperti apa. Dan untuk kalian yang memang bertanya-tanya, ini sometimes ada yang resonate, ada yang enggak, karena kolektif. Jadi kalau kamu mau resonan dan pengen banget disesuaikan sama dirimu, itu menggunakan personal reading. Dan kita langsung mulai aja, fokus sama energi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke? Cinta yang akan hadir dalam hidupmu. Kita cek energi kamu dulu. There's spirit guide, angel from power like God. Ingat, so sama my ghost I can speak the truth. Give me permission and protection. This is for people who watch this video. Give me permission and protection for the people who hear my message. Tell me about their current energy right now. Okay. Oke, ada beberapa hal yang kamu tahu secara tiba-tiba ini atau yang terjadi kemarin. Kita berada di sebuah kenyamanannya direnggut gitu, keadaannya seperti itu. Di sini ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aries, Scorpio. Also di sini ada campuran antara earth and water. Aku melihat kalian orang yang kokoh dan stabil. Ada juga yang berambisi untuk mendapatkan sesuatu, atau dalam percintaan kamu punya kriteria atau punya tipe-tipe tertentu. Cuman kalau di sini ada ego yang hancur, atau ada sebuah struktur kepemahaman yang hancur, akhirnya membuat kamu bimbang dan bingung, aku harus ngapain. Ini juga ada orang-orang yang sedang dalam fase meninggalkan situasi yang kemarin, yang memang membuat dirimu terluka. Di sini dari Two of Pentacles sendiri, aku ngelihatnya jadi kadang-kadang kita dihadapin sama fase dimana kamu harus prioritas apa nih, atau ada pilihan, ada A atau ada B, atau ada cinta atau kerjaan ya, atau cinta atau keluarga ya. Jadi kamu dihadapi oleh sebuah pilihan itu. Cuman kalau aku lihat di sini, untuk kalian yang maskulin, aku ngelihat beberapa dari kalian bahkan tidak melakukan apa-apa karena sedang berkontemplasi. Untuk kalian yang feminin, aku melihat yang di sini udah nggak sabar. Dalam arti gini, kalian udah di fase mencoba untuk
menenangkan diri atau mencoba untuk tidak melakukan apa-apa, cuman di posisi dimana aku harus melakukan sesuatu nih gitu. Cuman kalau aku lihat di sini kebanyakan dari kalian sedang berada di persimpangan memilih jalan. Aku ngeliatnya di sini sebenarnya gini, memang kebanyakan soal percintaan ya dari kemarin, kebanyakan kayak roller coaster. Jadi kebanyakan mengalami fase-fase percintaan yang sebenarnya layaknya kayak ujian gitu. Jadi ini emang agak berat percintaan kalian, cuman mencoba untuk bertahan, membalancing. Kalau aku lihat di sini terutama karena majornya di tower ya, ada di fase persimpangan spiritual awakening juga. Untuk kalian yang memang menjalani fase spiritual awakening, percintaan itu bagaikan godaan, bisa bagaikan ujian juga. Cuman kadang-kadang memang untuk finding ourselves, kita menemukan diri kita sendiri, kita menghadapi fase-fase percintaan yang tidak terlalu manis gitu. Karena untuk tahu kita butuh apa, kamu harus ngalamin ini. Cuman kalau aku lihat di sini kayak sudden awareness. Mungkin contoh yang kemarin hanya ngelihat dari fisik, and then nanti ada perubahan pola pikir. Oke, yang aku lihat ternyata harus dari dalam gitu. Yang terkebiasaan memilih pasangan disesuaikan sama yang diinginkan, akhirnya melihat sebuah kesempatan percintaan ke depan harus disesuaikan sama apa yang dibutuhkan gitu. Oke? Aku bakalan kasih pesan lagi, and it's about your energy. Tell me about their current state. The spirit guide, the angelic fun power, like I think it is. Tell me about their current energy right now. The people who watch this video. Another the tower. Jadi, sorry. Ini kalau yang udah terjadi, berarti memang ada sebuah hal-hal yang kamu baru ketahui nih, contoh tentang pasangan atau tentang diri kamu. Jadi yang tadinya berpikiran jalannya lurus, ternyata jalannya ada cabang, atau jalannya memang gak hanya lurus loh gitu. Jadi keadaan-keadaan seperti itu. But aku ngeliat di sini ada searching for something. You search bukan only for something yang material things ya. Kalau aku lihat di sini ada yang mencari sebuah kedewasaan, ada yang mencari sebuah ketenangan. Cuman kalau aku lihat di sini kebanyakan memang fasenya seperti spiritual awakening, tapi terjadinya di love life kamu gitu. Just a sudden change. Di sini banyak perubahan yang secara tiba-tiba merubah hidupmu. Kayak nanti kamu akan tiba-tiba tahu tentang sesuatu, tiba-tiba tahu tentang seseorang, tiba-tiba tahu tentang kebenaran. Tapi percayalah, kalau ada the tower, apapun yang kamu hadapin itu adalah sebuah kebenaran. Yang namanya kebenaran yang harus kita terima. It is what it is. Nanti ada change, ada perubahan, ada challenge, dan itu akan leading kamu to freedom. Okay? There's spirit guide, angel and power like God nurses. Tell me about their person atau the love that will come to their life. Who is this person that will come to your life? Ini orang yang bakalan, yang tadinya kamu shaky, dia akan menyeimbangkan. Dia akan membuat kamu lebih kokoh lagi. Karena ini orang tahu untuk menghadapi kamu seperti apa. Intuisinya kuat banget intuisinya, penyayang, memberikan kasih sayang, itu yang akan kamu rasakan. Dia orang yang cukup established dari segi karir, dari segi finansial, dia punya banyak pergaulan yang bukan hanya di satu titik aja. Jadi dia punya teman yang pertemanannya luas sekali gitu, bukan hanya di satu grup saja. And then ini juga orang yang punya banyak experience tentang percintaan. Kita bakalan pisahin antara maskulin sama feminin saat ini. Kalau kamu dealing sama maskulin, kamunya feminin, jadi kamu harus tahu energi kamu dulu. Kamu ini energi yang feminin atau maskulin. Kalau kamu adalah sosok yang feminin, kamu berhubungan sama atau akan berhubungan sama maskulin, kamu ini akan berhubungan sama seseorang yang stabil, berstruktur hidupnya,
Jadi kayak bangun jam 7 ya jam 7 besok-besok. Senin jam 7, Selasa jam 7, Rabu jam 7. Jadi dia punya kestabilan. Terus dia adalah sosok orang yang bakalan mengayomi. Jadi bakalan giving. Jadi selalu memberi. Dan dia orang yang akan mewujudkan mimpi percintaan kamu. Dari segi pemahaman emosional dia, koneksinya ke kamu itu nyambung. Terus dari energi physically, dia adalah sosok orang yang memang terlihat kokoh gitu. Physically itu bukan hanya dari segi fisik, muka, wajah, dan badan ya, tapi dari segi luaran secara material things gitu. Terus kalau aku lihat di sini kamu kemungkinan berhubungan sama Aries. Di sini juga ada energi Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio. Cuman kalau aku lihat di sini kebanyakan kamu akan berhubungan sama sosok orang yang mempunyai kuasa. Kuasa itu dalam bentuk bukan hanya kayak dia jadi presiden, gak gitu. Kuasa itu adalah di dalam hidupnya yang menentukan atau yang mengarahkan hidupnya adalah dirinya dia sendiri. Dia bukan di bawah orang lain dalam menentukan tujuan hidup. Jadi dia orang yang tahu maunya apa, tahu arahnya kemana, dan dia melakukan itu. Ini bukan tipe orang yang cuma bermimpi, tipenya yang mewujudkan. Terus kalau dari energi The Emperor sendiri, dia punya otoritas. Nah, otoritas balik lagi bukan hanya hidupnya sendiri, tapi untuk lingkungan sekitar. Jadi kemungkinan kamu akan dealing sama sosok orang yang terbiasa untuk jadi bos, terbiasa untuk jadi pemimpin. Kalau segi pekerjaan aku tidak boleh spesifik ya, karena banyak banget yang nonton. Jadi ada yang berhubungan sama orang yang bekerja di pemerintahan, CEO atau bahkan pengusaha, entrepreneur, politikan, terus anything yang berhubungan sama mengatur orang lain gitu. Dan dia adalah sosok orang yang memang kita bakalan menganggap orang itu sedikit player, karena memang pertemanannya banyak, tapi teman-teman lawan jenisnya yang suka sama dia juga banyak. Jadi dia punya banyak experience tentang itu. Orangnya juga keras kepala, to be honest. Dia orang yang gak bisa dibilangin. Kalau kamu berdiskusi sama dia, mungkin dia bisa memahami secara emosional ya, tapi kalau about realita atau kita berhubungan sama logiknya dia memang sudah fix gitu. Cuman kalau aku lihat di sini dia adalah tipe orang yang tahu cara memberikan kasih sayang seperti apa. Itu untuk yang maskulin. Untuk yang kalian yang maskulin berhubungan sama feminin, kamu kemungkinan berhubungan sama seseorang orang yang intuitif. Intuisinya kuat, jadi dia tahu harus ngapain, tahu harus ngomong apa. Experience tentang percintaannya juga dia bagus, tapi dia juga orang yang tahu menempatkan diri. Walaupun dia bisa let's say lebih pintar daripada kamu, dia tidak akan jadi orang yang sok dan sombong gitu, karena dia tahu posisinya seperti apa. Dan kalau aku lihat di sini kamu bakalan apa ya, dia adalah sosok orang yang memang kamu idamkan, istilahnya seperti itulah. Cuman kalau aku lihat di sini powernya dia bukan hanya di power of the mind atau cara dia terkoneksi kamu lewat isi kepala, tapi dia juga bakalan bisa membalancing dirimu, kamu yang seperti apa baik dan buruknya dia tahu cara untuk balancing itu gitu. Jadi kamu yang harus berusaha untuk melihat layernya seperti apa gitu. Cuman kalau aku lihat di sini kalau aku lihat di sini landasannya harus kalau saran ya, harus bisa belajar benar-benar tentang freedom. Ini karena yang tadi aku bilang di sini ada tantangan untuk diri kamu untuk melakukan sebuah perubahan agar kamu tahu rasanya freedom atau kebebasan itu apa gitu, karena dia adalah orang yang sudah reaching itu. Oke? Ini adalah jenis hubungan yang saling menguntungkan sih satu sama lain. Cuman untuk feminine kemungkinan you have opsi gitu, kamu punya opsi, punya pilihan. So aku bakalan lihat langsung tentang your love life. Jadi cinta yang akan hadir untuk diri kalian semua. Love, there's spirit guide and the temporal like I think it's just information and protection about the love that will appear in their life, the people who watch this video live.
Ini adalah jenis cinta yang menenangkan, jenis cinta yang memberikan kamu rasa istirahat. Oh, ternyata cinta yang damai seperti ini. Dan ini bukan tipe cinta yang ngoyo ya, yang kayak harus demanding gini gitu. Itu kan bikin capek. Ini malah jenis cinta yang healing. Terus kalau aku lihat di sini Another High Priestess dan Hierophant, ini ngomongin soal jenis percintaan yang tradisional, jenis percintaan yang sudah bisa kamu terka. Jadi ini bukan kayak challenge, malah bukan kayak tantangan. Ini sesuatu yang memang familiar. Terus kalau aku lihat di sini memang saling membantu satu sama lain. Cuman kalau aku lihat, karena kamu ada spiritual awakening, that person also kemungkinan paham juga tentang spiritual awakening gitu. Dia kemungkinan juga orang yang bakalan nyambung kalau ngobrol masalah-masalah tentang spiritual, tentang apapun yang berhubungan sama esoteric, apapun yang berhubungan sama space, apapun yang berhubungan sama pemahaman-pemahaman keagamaan, atau bahkan bukan keagamaan aja ya, karena kalau dari Hierophant emang ini ngomongin soal keyakinan gitu. Itu bakalan obrolan yang cocok atau diskusi yang cocok gitu. Ini adalah hubungan yang karena tradisional. Tradisional tuh bukan dalam arti kayak zaman dulu cara berpacaran atau cara berpasangan zaman dulu, enggak, but kita kan punya norma nih gitu, kita punya adat istiadat. Ini disesuaikan tipe hubungannya sama adat istiadat dirimu, sama norma-norma yang ada di lingkungan sekitar kamu. Jadi ini bukan tipe hubungan yang hanya main-main secara physical atau seksual saja. Ini adalah tipe hubungan yang ke arahnya leadingnya to serious relationship. Karena di harapan itu ini ngomongin soal comfortable di marriage, obrolan-obrolan tentang keluarga, ini obrolan-obrolan tentang sesuatu yang next level di hubungan. Terus untuk kalian yang kayak lifestyle-nya masih amburadul karena ini masih harus dibenahi, coba dibenahi dulu knowledge kamu. Jadi mau kamu sebaik-baik apapun, seburuk-buruk apapun, that person will accept it. Dia bakalan terima itu, karena bagi dia siapapun yang dihadapin itu takdir dari yang di atas. Dia percaya itu. Ini juga tipe hubungan yang tadi aku bilang menguntungkan satu sama lain, bukan karena dalam bentuk ego ya menguntungkannya, tapi memang kehadiran dia mampu, let's say, untuk menyembuhkan dirimu, atau sebaliknya seperti itu, kehadiran dirimu mampu untuk membuka wawasan dia. Jadi apapun bentuknya, bukan hanya segi material things, cuman memang ini bakalan memberikan kenyamanan untuk diri kamu. Ini bukan tipe hubungan yang kayak akhirnya ada hubungan yang terbebani tahu kan, yang kayak demanding harus jadi ini, harus jadi itu. Ini enggak. Kalian di page yang sama, di lembaran yang sama, dan punya agreement, punya persetujuan gitu loh, perjanjian harus gini, harus gitu. Itu kalian yang buat sendiri, bukan sosial. Dan kalau aku lihat di sini, karena memang kebanyakan kalian bakalan dapat message-nya via dreaming, atau dari mimpi, atau dari alam bawah sadar, atau dari intuisi. Kalian berdua memacu intuisi masing-masing untuk dipakai. Aku bakalan lihat lagi. There's great guide angel of power like that. Tell me about the love that will appear in the people who watch this video live. Love that will come. The Knight of Chalice yang tadi aku bilang, ini akan mewujudkan kisah romansa kamu. Contoh kamu pengen pasangan yang romantis, ini bakalan jadi orang yang sangat romantis. Atau kamu bahkan sesimpel kayak aku pengen gandengan tangan di publik kayak gitu, dia bakal ngewujudin itu. Jadi dia bukan tipe orang yang malu-malu untuk nunjukin cintanya. Kamu tinggal bilang mau apa, dia bakal mencoba untuk mewujudkan itu, asal memang sesuai sama norma gitu. Oke? Di sini ada the Temperance, ada the Empress. Kamu akan merasa gimana dijadikan ratu atau raja. Kalau dari the Temperance sendiri yang tadi aku bilang, ini energinya kayak istirahat.
nemuin cinta atau berhubungan sama seseorang bagaikan kamu healing, bagaikan kamu menyembuhkan diri, bagaikan kamu menemukan rumah, bagaikan kamu menemukan tempat istirahat. Jadi kamu bisa berkeluh kesah sama dia, kamu bisa mengungkapin apa aja tanpa dijudge. Terus di sini ada the magician, it's something that you manifest. Jadi belajar untuk manifestasi. Ingat, manifestasi itu bukan specific person. Specific person, contoh misalnya ya, kamu udah kenal nih sama si A, kamu pengen banget sama dia, terus kamu manifestasiin dia, itu namanya pelet. Jadi to be honest, it's not really good. Kenapa dari dulu aku bilang jangan pernah memanifestasikan specific person. Kamu manifestasi sifat, sikap, kamu manifestasi apa yang mau kamu rasakan. Kalau manifestasi specific person, itu namanya kamu memaksakan keadaan. Jadi mintanya tetap sama yang di atas. Yang namanya manifestasi itu yang kamu wujudin adalah bukan dia untuk dirimu, itu namanya memaksakan. Tapi manifestasi adalah kamu mewujudkan. Mau pasangannya seperti apa, mau itu kamu udah kenal belum kenal, kamu gak usah mikirin itu. Jangan dipikirin kamu udah kenal apa belum ya, dia apa bukan ya. Itu namanya kamu memaksakan keadaan, dan disitu ada namanya obsesi. Yang namanya obsesi tidak akan pernah bagus untuk percintaan. Jadi yang namanya manifestasi itu manifestasi sikap, sifat. Mau spesifik kamu mau bilang mau manifestasi dia harus suka kopi, ya terserah, asal jangan specific person gitu. Asal jangan contoh kayak aku mau manifestasi Justin Bieber, itu namanya kamu kayak tadi pelet. Kecuali aku mau manifestasi sosok yang bisa nyanyi, yang rambutnya pirang, atau mau yang matanya seperti apa, itu terserah kamu gitu. Tapi jangan spesifik personnya, orangnya jangan spesifik, oke? Dan kalau manifestasi juga jangan manifestasi dianya, dirimu juga. In order to have a connection yang healthy, kedua belah pihak harus equal. Jadi dia deserve kamu, kamu deserve dia. Jadi harus dari kitanya juga. And then manifestasi juga keadaan juga bisa. Dari sini perbedaan jangan dilawan. Walaupun ada perbedaan, it's something yang indah kalau didamaikan. Kalau aku lihat di sini energinya ada the Empress, ini sesuatu hal yang bakalan memperindah hidupmu juga, memaniskan hidupmu. Cuman kalau dari the Empress, balik lagi, it's something that it feels like home, it feels nurturing. Itu ngerasa kayak hubungan yang diperjuangkan dan dipelihara baik-baik dengan kedua belah pihak. Cuman di sini juga ada keadaan yang tadi aku bilang. Sometimes kamu cuma mikirin kayak aku mau dia datang bawain bakso, contohnya kayak gitu. That person will come. Dia bakalan datang bawain bakso. Jadi ada mungkin imajinasi atau bayangan-bayangan diri kamu untuk tentang percintaan itu akan diwujudkan di next relationship. Cinta yang akan hadir. Aku bakalan lihat lagi dari Oracle card. Yang aku lihat kamu akan berhubungan sama sosok orang yang memang punya usaha untuk mewujudkan. Jadi dari tadi aku tuh denger action yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang untuk mewujudkan apapun yang dia pengen dan kamu pengen. Jadi yang namanya hubungan kan yang tadi aku bilang, it's like blank page. Kamu di tengah-tengah punya agreement sama dia, kita mau apa nih gitu. Let's say kayak sesimpel as hari ini kita mau makan ayam goreng gitu. Kamu agree dua-duanya, oke, makan ayam goreng, dan dia mampu untuk wujudin itu. Sesimpel seperti itu. Complicatednya kayak gini. Aku mau hubungan ini serius, dan kamu mengucapkan itu, dia juga pengen serius, dan dia akan mampu untuk mewujudkan itu. Berusaha untuk bikin hubungan ini sebagai hubungan yang serius gitu. Hubungan serius itu apa aja, ini kayak gini, itu kayak gitu. Jadi punya rules sendiri. Dia juga orang yang cerdik kalau aku lihat. Untuk kalian yang feminine, kamu berhubungan sama sosok orang yang dia mau apa, dia bisa wujudin. Dan kamu mau apa, kamu ngomong sama dia, dia mampu untuk wujudin. Kalau kamu dealing sama feminine, kamunya masculine, dia adalah sosok orang yang sangat nurturing, keibuan, mengasihi, mengayomi. Jadi benar-benar layaknya kamu mendapatkan sosok orang yang mengerti keadaan dirimu seperti apa. Pengertiannya luar biasa.
Ada sisi sensual juga ini dalam hubungan ini, cuman ya ini kesekian sih kalau tentang physically atau tentang seksual. Coba ya kita lihat next relationship that will come to the people who watch this video live. Ada dreams atau ada mimpi. Tadi mimpi secara harafiah yang terwujud atau ada pesan lewat mimpi untuk masing-masing kalian. Mirroring each other, self-image, relationship reflect our wounds, introspection. Jadi introspeksi diri dulu yang tadi aku bilang. Dia harus deserve kamu, kamu harus deserve dia. Kamu harus pas untuk dia, dia harus pas untuk kamu. Girl with snake, empath, narcissistic, partism, being charmed or used, enable boundaries. Setting boundaries, kita boleh jadi orang baik, tapi kalau terlalu baik, itu namanya kayak kamu terlalu baik sampai-sampai kamu mengabaikan keinginan atau kebutuhan diri kamu sendiri. Jangan kayak gitu. Belajar juga untuk tahu boundaries atau batasan seperti apa. Jangan oversharing. Jangan terlalu banyak umbar. The runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Jadi belajar untuk controlling ego. Ego nggak apa-apa, punya ego tuh manusia, setiap manusia punya ego, tapi ego itu harus dikontrol. Jangan lebih besar ego daripada hati. Terus kalau dari sini gini, belajar freedom yang tadi aku bilang. Karena kalau udah kelihatan salah satu dari kalian bergantung, let's say kayak terlalu obsesi, terlalu posesif, itu bakalan gerah sendiri gitu. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Jadi di sini untuk diminta bukan hanya fokusin sama apa yang di hadapan dirimu atau apa yang kamu butuhkan. Cuman harus belajar juga bigger picture-nya seperti apa. Saat kamu melangkah seperti ini atau kamu memutuskan sama yang ini apa yang itu, kamu harus tahu konsekuensi. And then di sini akan ada yang memperhatikan kamu dari jauh atau stalking, atau sebaliknya kamu yang stalking. Di sini ada twin flame, yin yang, zan, balance, union, duality, coupling, complement each other. Yang tadi aku bilang, dia akan mewujudkan apa yang kamu pengen, kamu juga akan mewujudkan apa yang dia pengen. Di sini ada yin yang, energi, ada perbedaan tapi bukan perbedaan yang harus dimusuhi. Ini pasti akan ada ngerasa bedanya kok. Tapi perbedaan tersebut malah memberikan balance. Dan di sini ada zen. Zen itu adalah ketenangan. Jadi ini tipe hubungan yang memberikan banyak ketenangan. Ada union, ada persatuan. Ada love call, someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Dan kamu akan benar-benar tahu, karena dia bakalan ngomong. Ini bukan tipe hubungan yang kayak kayaknya dia gitu karena sikapnya kayak gitu. Enggak, benar-benar dia akan mengucapkan itu dan dia akan showing. Gini, dia kan tipe orang atau maybe dirimu yang expressing lah love seperti apa. Saat mengekspresikan love, dia juga memvalidasi dengan kata-kata. Oke, di sini juga ada nanti akan ditelepon atau bakalan banyak menghabiskan waktu by phone call. Kita bakal lihat the outcome of the situation. Terus spirit guide, angel, fun power like God in Genesis. Tell me about the outcome of this situation. Three of Swords, akan ada fase healing untuk kalian berdua. Yang heartache atau pernah merasakan trauma-trauma itu akan disembuhkan. Di sini bakalan nge-reflect each other. Bener-bener kayak bakalan jadi mirror. Contoh, dia bakalan tahu cara menyembuhkan dirimu, atau dia bukan tanggung jawab dia memang, tapi dia akan tahu sakit kamu tuh di sini, cara nyembuhinnya dan obatnya tuh ini. Dan kamu pun seperti itu. Sakit kamu di sini, obatnya tuh ini. Itu bakalan tahu. Dari energy page of cups, ini ada imajinasi-imajinasi yang akan diwujudkan. The Knight of Wands, akan ada banyak aktivitas antara kamu sama dia. Four of Swords, ada recovery yang tadi aku bilang, ini bakalan ngerasa kayak healing. Terus di sini ada Knight of Cups, proposal. Dia bakal mengucapkan, akan mengungkapkan dan akan maju. Ini bukan ini kalau proposal bisa dalam konsep juga, ayo kita arahnya ke sini.
kita mempropose sesuatu. So aku bakal lihat dari Romance Angel. Message for the people who watch this video. Akan ada banyak misteri memang, cuman gini, yang aku lihat ya, semakin kamu mencoba untuk mencari tahu atau mengorek-ngorek sesuatu yang ditutup atau sesuatu yang harusnya rahasia, itu akan semakin buat dirimu anxiety atau semakin membuat diri kamu cemas. Jadi gini, it's all about proses. Life itu proses. Senatural mungkin akan bagus, sama kayak menumbuhkan tanaman atau buah. Kamu kayak numbuhin apel, nanam bibit apel dulu, itu ada proses. Jadi kalau yang instan itu apel nggak enak. Kalau prosesnya natural itu apel bakal rasanya enak. Sama kayak percintaan. Ada very soon, clearly decided what you want, so it comes to you now. Ini sama kayak manifestasi. Kamu mau pasangan yang seperti apa? Kamu maunya kamu yang jadi apa? Kamu maunya hubungan yang kayak gimana? Ini kamu harus tentuin. Person you love. Jadi kemungkinan kamu berhubungan sama orang baru. New person has a romantic feeling. Jadi, so this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan spesifik dengan tema seperti ini, bilang. Jadi, tapi harus sabar ya, karena ada antrian. Bilang aja, ini cinta yang akan hadir untuk aku apa, nanti biasanya aku buatin secara deep reading. And then, kalau yang namanya spesifik hanya untuk diri kamu, aku akan memberikan link private. Jadi gak boleh orang tahu, cuma dirimu doang yang tahu. And then, kalau kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!